Filsafat pendidikan menurut para ahli. Check it out. Filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang menelaah pertanyaan yang muncul, kemudian dicari jawabannya dan hikmahnya. Dapat dipandang dari landasan filosofisnya. Filsafat pendidikan ilmu yang menjiwai landasan filosofis. Tidak semua orang memahami jiwa landasan dasar filosofis, menelaah secara komprehensif, konseptual tentang religi sampai menelaah secara radikal. Filsafat pendidikan memiliki tekanan pemahaman ilmu dunia pendidikan, di mana bertujuan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik dalam banyak hal, mulai dari pengembangan potensi fisik, cipta, dan karya. Tentu saja tujuan akhir membantu dalam mewujudkan pribadi yang seimbang dan mampu mewujudkan cita-cita yang dimilikinya. Menurut T.W. Moore, filsafat pendidikan menurut T.W. Moore adalah sebuah teori pendidikan dikemas dalam sebuah konsep, di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama tentang teori umum pendidikan, yang kedua adalah khusus pendidikan. Menurut T.W. Moore juga menegaskan bahwa dari segi tujuan penyajian, maka teori pendidikan pun dibagi menjadi dua bagian. Teori pendidikan perspektif dan pendidikan deskriptif. Ada satu hal yang menarik saat mempelajari filsafat pendidikan, tentu saja kamu akan diajak mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini. Menurut Brubaker, pendidikan filsafat adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan adalah proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Konteks dari filsafat pendidikan menurut Becker adalah ilmu yang mencari hakikat ilmu dengan pertanyaan yang bersumber dari dunia pendidikan. Secara singkat, pengertian filsafat pendidikan sebagai penerapan analisa filosofis di lapangan pendidikan. Menurut Mulder, filsafat pendidikan menurut Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi dunia. Kemudian dikembangkan dan ditemukan formula jawaban kesimpulan hasil. Dari hasil inilah kita dapat berubah menjadi cabang ilmu atau menjadi tambahan ilmu lama menjadi ilmu baru. Baik, mungkin sekian.